kakak. Boleh tahu nggak sih kesibukannya sekarang apa? Kalau sekarang kesibukannya masih di jualan online gitu, terus masih antar jemput anak, syuting pun juga masih kok, Oh tetap gitu. syuting Kak? Tetap, Tetap kesibukannya tetap syutingnya untuk apa? Kerjaan apa aja? aku sih lebih kayak ke FTV ya sekarang karena bagi aku FTV itu nggak nyita waktu banget dan kalau 3 hari selesai lanjut atau tidaknya kan itu tergantung aku juga gitu. Jadi ya ngambil yang cepet-cepet dan simple aja dulu. Oh Kakak tadi juga menyebutkan juga sibuk jualan online ya? Iya. Itu tepatnya Kakak jualan apa? Terus sudah berapa lama sih Kak? Kalau aku itu kan jualannya di by Instagram gitu. Jadi aku jualan baju yang casual, yang gamis gitu. Jadi ya dari tahun berarti udah berapa? 3 tahun, udah 3 tahun lah kurang lebih. Wah udah selama itu berarti udah profit banget ya Kak ya? Alhamdulillah. Kalau disuruh milih syuting atau jualan Kak? Ya, jualan, Jualan? jualan. Berarti hasilnya lebih besar daripada hasil syuting Kak? Ya karena kalau jualan itu kan uangnya ada ya gitu, rezekinya tuh ada. Terus nggak nunggu lama gitu. Makanya kalau disuruh pilih jualan atau syuting ya aku lebih prepare sekarang ini ya jualan. Apalagi jualannya mungkin di rumah ya Kak? Bisa Iya, di rumah? itu dia makanya anak-anak aku juga lebih senang kayak ibunya kayak kalau misalnya aku bilang Bunda besok syuting ya, Bun jualan aja kali Bun, kayak gitu. Jadi mereka lebih senang ibunya tuh ada di rumah ternyata. Tuh. Tapi Kakak sendiri nih artis yang terjun jadi jualan, Mm-mm. itu Kakak gimana? Enggak, Sama itu nggak sih Kak perkataan-perkataan dari orang? karena aku itu jualannya tidak merusak UMKM. Pertama, itu yang aku nggak mau gitu. Makanya aku juga eh, bingung ya gitu sama teman-teman yang bisa merusak UMKM gitu. Jadi memang aku produksi segala macam, aku tetap tetap kalau kata orang tetap di atas rata-rata ya aku mempertahankan itu gitu, bukan berarti teman-teman aku merusak harga pasar segala macam aku harus ikut-ikutan, oh enggak gitu, aku malah mempertahankan kualitas aku, mempertahankan harga UMKM juga gitu dan segala macam gitu. Kalau bisa sih kan harga tuh harus makin naik ya, bukan murah-murahan. Tapi kalau sekarang tuh kalau kita lihat ya murah-murahan, tapi alhamdulillah gitu. Nggak apa-apa kalau ada subsidi sih gitu. Tapi dari Kakak sendiri, Kakak merasakan nggak sih Kak ada benefit nih dari nama besar Kakak untuk jadi Kakak? Kalau Kakak melakukan apapun, kayaknya jalannya lebih dibuka gitu. Kalau kayak gitu sih alhamdulillah ya, ada aja gitu rezekinya gitu. Jadi ya makanya selagi alhamdulillah nama kita masih masih orang kenal, bisa ada kesempatan dipergunain dengan baik dan yang penting masih sehat. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah ngerasa nggak cukup. Sebenarnya itu semua kan kita yang bikin gitu. Mau dikenal mau enggak. Sekarang kalau kita jualan dengan niatnya baik juga tiap hari konsisten segala macam juga orang ngelihat kok. Karena dari teman ke teman ya sebenarnya ke pembeli itu gitu. Kakak punya tim sendiri nggak sih Kak? Jualan kan pasti ada packing Mm-mm. tuh. Nggak ada, aku bener-bener pure itu keluarga. Aku hanya aku, adik aku Yogi, terus adminnya itu papa aku sama om aku. Udah kita berempat. Keluarga ya Kak? Iya makanya aku nggak ngoyo untuk satu hari mesti ribuan piece, satu hari mesti nggak gitu. Jadi kita tuh namanya live santai gitu. Jadi ya pembeli juga yang nonton juga nggak kita haruskan beli ya, nggak, karena kita live itu dalam waktu 3-4 jam kita lebih banyak bercandanya gitu, lebih ngobrol sama pembeli gitu. Jadi ya namanya live santai, beli alhamdulillah enggak ya udah kita anggap aja lagi ngobrol sama teman-teman gitu. Jadi Kakak sekarang lagi menyibukkan diri ya Kak? Ya. Tapi Kakak nggak butuh partner gitu. Kalau partner sih aku akhirnya setelah tahun kelima ya itu lebih kayak yang ya udah deh ya Allah dikasih alhamdulillah, enggak ya sabar aja. Aku nggak mau yang buru-buru, nggak mau yang ngoyo, takut salah lagi gitu kan. Walaupun orang bilang oh dulu aja milih-milih, sekarang udah ngejanda punya 2 anak katanya yang terbaik. Yang penting ini tetap aja gue harus lebih milih gitu. Karena komen-komen itu tuh banyak banget. Tuh dulu aja katanya nggak mau milih gini-gini. Justru semakin kita ngejanda itu harus harus selektif dan hati-hati. Tuh. Itu gimana sih Kak dalam 5 tahun Mm-mm. Kakak menjalaninya? Enjoy aja. Aku yang pasti kalau kata teman-teman aku, terus gimana cara ngejalanin hari-hari lo sendiri gitu. Ya gue olahraga gitu, olahraga, lari lah, terus kalau nggak pound fit apa yang membuang energi yang bikin aku capek, pulang ketemu anak-anak, ketawa-ketawa, tidur, besok gitu lagi. Kalau aku ngerasa jenuh, aku ngerasa bosen, kangen akan satu hal, ya olahraga lagi. Semua kembali ke kesibukan sih. Jadi jangan jangan terpuruk, jangan merasa aduh gua nggak laku, aduh gue nggak, yakin aja kok. Lagian kalau nggak ada pasangan, alhamdulillah dikasih anak yang sepasang, yang sehat, yang soleh-soleha itu udah lebih dari apapun. Tapi ada
nanya apa nih, Bunda mau punya ayah gitu. Kalau yang laki coba digituin kalau nggak nangis gitu, dia nggak mau. Kalau yang laki itu sampai sekarang dia kayak masih kayak trauma. Kalau dia tuh kayak, Bun udahlah nggak usah nikah lagi lah Bun, nanti aku ditinggal lagi gitu. Kalau yang cewek, Bun aku mau punya ayah gitu. Jadi aku suka, jadi gimana nih Bunda cari ayah apa enggak gitu. Ya gitu, jadi ya harus sama-sama harus dikasih pengertian. Kenapa akhirnya begini ya, kenapa gini, karena kakak itu trauma, kalau ada lebih yang cuek gitu. Kalau kakak itu karena dia ditinggal ayahnya di usia 5 tahun, jadi dia udah ngerasain ya punya ayah gitu, deket segala macam. Kalau adik kan masih 2 tahun, jadi dia belum belum deket banget, dia belum ngerasain apa sih itu ayah gitu. Jadi dia lebih cuek. Kalau yang laki dia ngerasain hilangnya ayahnya, udah nggak ada lagi sama dia. Terus ayahnya juga udah punya anak juga. Jadi banyak hal yang memang harus aku gali. Anak ini yang laki kenapa kok jadi trauma, yang pasti dia nggak mau ditinggalin lagi. Kalau misalnya aku punya suami, insya Allah benar-benar yang harus sayang sama anak aku gitu. Kalau trauma ya itu, maka tadi aku bilang setelah aku sendiri kayak gini justru aku lebih selektif gitu, nggak mau salah lagi gitu, jangan sampai salah lagi gitu sih gitu ya. Bukan berarti aku menyalahkan orang ya, aku juga mengintrospeksi diri, makanya aku bilang jangan sampai salah lagi, aku pun harus introspeksi diri gitu. Kalau tipe ideal tuh yang penting seger ya gitu, karena aku ini tipe orang yang olahraga banget. Anak aku juga yang masih butuh sosok ayah yang energik, yang kuat, yang bisa bercanda segala macam ya. Seperti itu aja, yang penting sehat gitu. Karena selebihnya itu adalah bonus gitu dan bertanggung jawab itu sih. Tadi kan cerita tentang anak laki jadi lebih protektif nggak sih Kak ke kakak? Yang laki, oh iya banget. Itu yang aku bilang, anak laki aku protek banget. Makanya dia bilang, Bun kamu gak usah nikah lagi deh. Gitu kan ada aku, ntar aku juga gede bisa nyari rejeki, aku udah gede bisa ngebanggain kamu gitu. Udah kamu happy aja deh Bun gitu. Anak yang laki aku tuh karena sering lihat YouTube ibunya ya gitu, perjalanan ibunya sama bapaknya, jadi ya dia lebih kayak lebih takut kalau ibunya disakitin lagi, itu sih gitu. Iya betul, makanya kata dia, Bunda jualan aja deh, karena dia ngelihat bundanya ada di depan dia gitu. Karena rasa khawatir dia gede ya, karena dia itu bisa menelponin aku per 2 jam sekali kalau aku pergi. Kamu sih nih, Bunda kamu pulang jam berapa? Misalnya aku lagi jalan gitu, aku pulang jam 7 tuh yang dia akan nelfon. Kamu belum pulang? Aku jam 9 ya, Kay. Jam 9 dia nelfon lagi. Belum pulang juga gitu. Ya ntar dia lewat-lewat dikit, dia nggak akan tidur sampai aku pulang. Itu anak-anak aku, makanya aku bilang luar biasa sekali ini berdua. Ibunya kapan pernah ini bisa nonton live musik lagi, udah nggak bisa. Tapi berat gak sih Kak memerani jadi seorang ibu sekaligus untuk jadi ayah untuk mereka? Oh pernah, itu sering banget. Bercandanya anak laki itu kan kasar ya. Bercandanya anak laki, pengen main bola, pengen main basket, itu harus aku lakuin. Gitu ya, main bola semampu aku, main basket semampu aku, itu semua harus aku lakuin. Terus curhatan seorang anak laki-laki ke ayah itu kan pasti ada. Itu sering aku pancing, mulai dia suka sama cewek, mulai dia ini itu, aku harus tahu gitu. Makanya nggak gampang memang menjadi seorang ayah dan ibu gitu. Nggak, aku nggak mau bilang itu berat, karena bagi aku itu semua ringan banget, alhamdulillah. Karena kalau aku bilang berat, itu akan menjadi berat, beban buat aku. Nggak, alhamdulillah itu ringan banget, alhamdulillah banget. Oke deh, makasih ya. Ya, selamat kerja ya kakak-kakak. Boleh gak sih kita janji?